Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kama shallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas usini wa iyyakum bittaqwallah wal faizu bittaqwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Faman farada fihinal hajja wala jidala wala kusuko fil hajj. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha. Idul Adha ini dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah haji atau pelaksanaan haji yang dilaksanakan di kota Mekah. Istilah haji adalah berdasarkan kamus ya. Haji artinya golabahu bil hujjah. Yang dimaksud dengan golabahu bil hujjah artinya adalah penaklukan secara ilmiah. Penaklukan secara ilmiah, kalau kita lihat dari sejarah Rasul, Nabi Muhammad pada tahun ke-6 datang ke kota Mekah, tapi dicegat oleh bangsa Arab, oleh Quraisy saat itu tidak boleh masuk. Maka terjadilah perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi Muhammad baru diizinkan masuk ke kota Mekah untuk melaksanakan haji. Saat itu bukan haji, hanya umrah saja, yaitu pada tahun ke-7. Jadi isi perjanjian Hudaybiyah itu banyak macamnya. Hanya yang perlu dipahami, perjanjian itu terjadi antara Nabi Muhammad dari Madinah dengan Quraisy. Quraisy tidak mau mengakui Muhammad sebagai rasul. Jadi waktu ditulis oleh Nabi Muhammad oleh Ali bin Abi Thalib sebagai sekretaris, karena waktu itu perjanjian itu dilaksanakan oleh Suhair bin Amr dengan Muhammad. Pertama ditulis oleh Ali bin Abi Thalib al-Mu'ahadah baina Suhail bin Amr min Quraisy wa Muhammad Rasulillah. Nah, Suhail bin Amr protes, nggak mau, katanya Rasulillah harus diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Maka di sini Nabi Muhammad menyuruh kepada Ali, katanya hapus itu Rasulillah, ganti dengan Muhammad bin Abdillah.
Jadi jelas dan gamblang bahwa Quraisy tidak mau Muhammad sebagai rasul. Tapi kalau Muhammad bin Abdillah mau, dia terima. Nah, Ali bin Abi Thalib protes, nggak mau ya Rasulullah, saya nggak berani menghapus Rasulullah. Maka diambillah oleh Rasulullah surat perjanjian itu, dihapus dan diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Oleh Ali bin Abi Thalib ditulis, protes lagi Quraisy, nggak mau dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, diganti, jangan Ar-Rahman Ar-Rahim, bismillahnya bismillah Allahumma. Jadi Allahumma nggak jelas ya. Bismillah Allahumma, yang asalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kata Nabi Muhammad, Ali ganti dengan Allahumma. Nggak mau Ali. Udah ganti saja, hanya berapa akhirnya digantilah oleh Ali bin Abi Thalib dengan Bismillah Allahumma. Di sini jelas bahwa Quraisy Arab nggak mau terima Quran. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman alamal Quran. Ar-Rahim sama dengan ruhama'u bainahum. Ar-Rahman Allah yang mengajar Al-Quran, dia nggak mau terima Quran. Ar-Rahim ruhama'u bainahum, Allah yang beri kepastian atas pilihan masing-masing. Ya, yang milih nur merusakan Rasul, kepastiannya adalah ruhama'u bainahum, hidup saling kasih sayang sesama manusia. Nah, Quraisy nggak mau. Ya, terjadilah perjanjian yang sedemikian rupa sehingga Nabi Muhammad baru bisa berangkat pada tahun ke-7 ke Mekah. Maka berangkat pada tahun ke-7 dengan 10.000 pasukan tentara ya. Quraisy tidak mau menghalangi Nabi melaksanakan umrah segala macam ya. Hajinya waktu itu ya haji ya dengan umrahnya sebenarnya. Dan ya, setelah itu Nabi memotong kurban segala macam, lalu kembalilah ke Madinah. Maka tahun ke-10 terjadilah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah oleh Rasulullah. Itu dengan 100.000 tentara Rasulullah masuk kota Mekah. Disitulah terjadi, kata Nabi, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman ya. Ya, berarti sudah diklasifikasi oleh Rasul, yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman karena dia kafir tapi menyerah. Dan barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Ya. Kemudian para pengkhianat perang, ya, para penjahat perang itu dikumpulkan oleh Rasul. Kemudian ditanya oleh Rasul, tahukah kalian apa yang akan saya berikan kepada kalian? Lalu ada yang ngomong di antara mereka, Anda adalah saudara kami, Anda adalah keluarga kami, keturunan kami, Anda adalah orang yang terpuji. Oleh karena itu terserah Anda apa yang akan diberikan kepada kami. Lalu Nabi menyatakan, mulai hari ini kalian bebas. Jadi para penjahat perang seperti Hindun, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya banyak ya, itu dibebaskan. Termasuk Abu Sufyan, mertuanya Rasul juga bebas ya. Jadi kalau orang sahabat Rasul yang lain ya kan, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini kata sahabat adalah hari balas dendam. Tadinya mau dihabiskan itu semua penjahat-penjahat perang, tapi oleh Nabi jangan, katanya. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari penuh kasih sayang ya. Hari pengampunan. Ya. Itu ya peristiwa yang berhubungan dengan perjanjian Hudaybiyah tadi. Nah, kemudian pelaksanaan haji disebut golabahu bil hujjah, penaklukan secara ilmiah. Kenapa demikian? Jadi kalau istilah penaklukan, ada yang ditaklukkan dan ada yang menaklukkan. Siapa yang menaklukkan secara ilmiah? Yang menaklukkan adalah Quran menurut sunnah Rasul menaklukkan.
yang ditaklukkan siapa? Adalah hati manusia. Semua manusia ditaklukkan hatinya oleh Quran menurut sunnah Rasul. Menundukkan satu kepatuhan. Dengan haji ini semua ada rukun dan ada wajib haji, ya. Nah, itu dilakukan. Kalau dilihat itu semuanya adalah semboyan atau perlambang. Umpamanya dalam haji itu ada yang disebut dengan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Jadi di Ka'bah itu, Ka'bahnya itu sendiri dibangun oleh Allah. Begitu alam ini selesai, Ka'bah dibangun. Makanya umur Ka'bah itu tidak tahu hitungannya, ya, mulai dari Nabi Adam hidup saja, ya, sekitar 6.000 tahun. Jadi 6.000 tahun adalah penciptaan alam semesta, 6.000 tahun budaya. Nah, ini budaya kita ini sekarang tinggal sedikit lagi waktunya, ya. Kalau Nabi Muhammad menyatakan sunahku sunnah Nabi Nuh 900 ditambah 50 tahun, dan sunnahku 1500 tahun, kata Nabi Muhammad. Sekarang ini sudah tahun 1438. Jadi sampai 1500 tahun sunnah Nabi Muhammad, hanya tinggal 62 tahun lagi. Jadi belum tentu, ya, kita akan mengalami umur yang panjang. Sebab nanti udah 50 tahun nanti menjelmanya kehidupan nur menurut sunnah Rasul. Setelah itu hancurlah alam semestanya, termasuk kita semua hancur, tidak akan hidup selamanya, ya. Jadi sa'ah itu ada sa'ah sugro, sa'ah kubro. Sa'ah sugro adalah kematian diri kita masing-masing akan mengalami. Kapan waktunya itu disesuaikan dengan ketentuan ajal yang dipastikan oleh Allah di dalam perut ibu kita, ya. Kita nggak tahu, itu rahasia. Kemudian sa'ah kubro adalah kehancuran alam semesta. Alam ini akan hancur, ya. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung melipat. Artinya matahari yang tadinya panas nanti jadi dingin. Bumi yang tadinya dingin akan menjadi panas. Terjadilah benturan alam semesta, hancurlah alam semesta termasuk kita. Nah, yang akan kita bawa dalam kematian nanti hanya 2 macam. Pertama, iman. Imannya yang mana? Apa iman hak atau iman batil? Kalau bawa iman batil berarti kupur, jahanam nanti di akhirat. Kalau iman hak berarti iman hak, iman yang sebenarnya. Maka kita akan kembali ke dalam kehidupan jannah. Dan di sana nggak ada akhirnya. Kalau jannah selamanya, kalau nar selamanya. Kalau dunia kan sebentar, bisa hidup senang, bisa hidup susah. Tapi kalau di sana nanti susah selamanya atau senang selamanya. Nah, dengan golabahu bil hujah, penaklukan secara ilmiah hati ini ditaklukkan. Jadi kalau tawaf keliling Ka'bah seolah-olah kita berputar. Dimulai dari Hajar Aswad, kita hidup itu dimulai dengan ajaran Allah. Begitu bangun, kita mulai dengan ajaran Allah. Apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, atau ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusur. Terus berwudu, melakukan salat subuh, dimulai dengan salat subuh, dimulai dengan ajaran Allah, Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Kemudian nanti tidur, dimulai dengan ajaran Allah, Al-Qur'an menurut sunnah Rasul. Tidur, apa harapan waktu tidur? Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi mati tidur itu ma'al abrar. Seolah
Mati ini ingin mati dengan orang yang memenangkan kehidupan, yaitu orang mukmin, ditutup dengan ajaran Allah. Oleh karena itu kalian semua, kita semua harus belajar mempelajari Quran supaya ditaklukkan hati ini, penaklukan secara ilmiah. Hati ditaklukkan dengan apa? Dengan Quran menurut sunnah Rasulnya. Jadilah hidup mukmin, selamatlah hidup dunia dan akhirat. Di dunia mencapai hasanah, akhirat pun mencapai hasanah. Itulah golabahu bil hujjah. Banyak lagi. Ada sa'i lari kecil antara Safa dan Marwah. Ada lagi nanti apa, melontar jumrah, jumratul aqobah, jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqobah, ya. Ada lagi nanti yang disebut dengan sa'i lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu semua perlambang. Itu semua adalah perlambang yang perlu ditafsirkan. Orang sekarang ini melakukan haji dianggapnya hakiki, sehingga nggak ngerti istilah haji saja. Ada haji mardud, ada haji apa? Haji mabrur. Haji mardud, haji yang ditolak. Haji itu nggak masuk di hatinya, ditolak. Pelakuan haji dikerjakan, kelakuannya nggak benar. Itu haji mardud. Haji mabrur, haji yang mabrur, haji itu diterima di dalam hati. Seperti halnya sholat, ada sholat yang khusyuk, ada sholat yang apa? Lawan khusyuk. An sholatihim sahun. Sholat khusyuk, begitu selesai sholat apa? Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hidup menjadi penjajak Al-Quran bersunnah Rasul. Begitu dibaca dalam sholat, begitu selesai sholat, berlaku seperti yang dibaca dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan ya, kita semua satu keluarga bisa hidup, bisa menanggapi ilmu Allah. Ya, kalian masih muda-muda, masih kecil, jangan malas untuk belajar membaca Quran, ngaji. Kalau saya masih jelas melihat Quran, kalian saya yang bimbing membaca. Setelah nanti dibaca, belajar hafalkan ayat Quran itu, lalu bawa ke dalam sholat. Terus aja, mudah-mudahan. Jangan hidup ini tidak karu-karuan, tidak menentu, tidak mau sholat, salah. Jadi ngaji, belajar baca Quran, hafalkan, terus sholat. Baca ya dalam sholat terus. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi